Shalom, semangat pagi. Masih meneruskan pengalaman ketika melayani di Husagama. Orang-orang masyarakat di sana sangat ramah dan baik-baik. Saking baiknya, saya dengan partner sering diajak untuk makan. Kadang pagi diajak sama keluarga di kampung sebelah, siangnya diajak oleh tetangga di atas. Jadi sering kali kami ditraktir oleh orang-orang di sana di dalam Honai. Sangat menarik. Ketika mereka mentraktir kami dalam Honai, mereka akan masak, mereka akan mulai bakar api, kuali mereka akan mulai matang, dan asap itu akan memenuhi isi Honai itu. Karena saya tidak terbiasa, biasanya mata saya akan berair karena kena asap-asap. Tapi buat mereka itu sudah hal yang biasa. Satu kali ketika saya diundang makan di kampung di bawah, sementara berjalan, saya mendengar seorang bapak berteriak, "Au!" katanya. Saya cepat-cepat dengan partner cari tahu di mana sumber suara itu. Ternyata itu adalah teriakan dari Bapak Lazarus. Karena waktu dia menggunakan kapaknya untuk membelah kayu untuk dijadikan bahan bakar untuk memasak, ternyata kaki jempolnya terkena kapak. Jadi tersayat oleh kapak. Saya biasanya dengan partner kemana-mana kami selalu siap obat-obat sederhana seperti alkohol, betadine, dan juga kanvas. Dan kami juga selalu membawa arang aktif atau charcoal. Jadi apa yang kami punya saat itu di dalam tas, kami langsung gunakan untuk mengobati luka dari Bapak Lazarus ini. Jadi dia tersayat terpotong. Lalu kami sampaikan kepada Bapak Lazarus, ini hanya sarana, tapi biarlah kita sama-sama berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi penyembuhan kaki dari Bapak. Dia pun mengerti dan kami sama-sama berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai mengobati Bapak Lazarus, baru kami melanjutkan acara ramah tamah di rumah yang telah mengundang kami. Lalu selang beberapa hari kami rutin untuk mengganti perban dari Bapak Lazarus dengan charcoal tersebut. Hari demi hari ada perubahan yang Tuhan berikan. Kami sungguh kagum bagaimana Tuhan bekerja. Karena di atas gunung sana tidak ada rumah sakit dan juga klinik. Jadi memang semuanya itu berserah kepada Tuhan agar Tuhan boleh berikan kuasa penyembuhan. Kami sangat bersyukur lewat tangan kecil kami bisa melayani orang lain dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ini hal yang saya syukuri. Saya percaya Anda pun memiliki hal yang Anda syukuri sepanjang minggu ini. Baiklah, bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 27 Januari berjudul Roh itu menghidupkan, dengan ayat inti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Penjelasannya, hanyalah Roh Suci Allah yang dapat menghidupkan segala kuasa perasaan. Roh itu diberikan hanya kepada mereka yang mengharap dengan rendah hati pada Allah, yang mengamat-amati tuntunan dan anugerahnya. Berkat yang dijanjikan ini, yang dituntut oleh iman, membawa segala berkat-berkat lainnya, yaitu diberikan setuju dengan kelimpahan anugerah Kristus, dan ia selamanya bersedia untuk mencukupkan tiap-tiap jiwa sesuai dengan kesanggupan untuk menerima. Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Hanyalah orang-orang yang diajar demikian oleh Allah, hanya orang-orang yang memiliki pekerjaan roh di dalam hati dan yang di dalam hidupnya kehidupan Kristus itu dinyatakan dapat berdiri sebagai perwakilan yang benar dari Juru Selamat. Allah menerima orang-orang sebagaimana mereka ada, lalu mendidik mereka untuk pekerjaannya, kalau saja mereka mau menyerahkan diri kepadanya. Roh Allah yang diterima oleh jiwa menghidupkan segala kemampuannya.
Di bawah tuntunan Roh Suci, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah berkembang dengan selaras dan dikuatkan untuk memahami serta memenuhi segala tuntutan Allah. Tabiat yang lemah dan bimbang berubah menjadi tabiat yang kuat dan teguh. Perbaktian yang terus-menerus meneguhkan suatu hubungan yang begitu erat antara Yesus dan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen itu menjadi seperti Tuhannya dalam tabiat. Ia mempunyai pemandangan yang lebih jelas dan lebih luas. Ia amat dihidupkan oleh kuasa pemberi hidup dari matahari kebenaran, sehingga ia disanggupkan untuk mengeluarkan banyak buah kepada kemuliaan Allah. Orang-orang percaya akan bersatu hati dan bersatu pikiran, maka Tuhan akan membuat firman-Nya berkuasa dalam dunia. Kota-kota dan kampung-kampung serta daerah-daerah baru akan dimasuki. Jemaat akan bangkit dan bercahaya karena terangnya telah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasnya. Kalau Roh Suci tinggal di dalam kita akan meninggikan Yesus. Aplikasinya, dengan kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja, maka iman kita akan bertumbuh. Caranya, mari kita baca firman Tuhan lebih dalam lagi. Kalau kemarin kita sudah gunakan waktu untuk membaca satu perikop ataupun satu pasal, hari ini mari kita lanjutkan bacaan Alkitab kita. Karena kita adalah manusia yang sering lupa, bukan? Supaya kita tidak lupa, kita harus ulang-ulangi bacaan firman Tuhan itu. Hari ini, ayo kita lanjutkan bacaan firman Tuhan kita yang lalu. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah turut mendoakan orang-orang yang telah menulis permohonan-permohonan doa di kolom-kolom komentar di hari-hari sebelumnya. Bagi Anda yang ingin didoakan, mari Anda boleh menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan menjadi sahabat doa Anda, serta setiap pembaca yang turut membacanya akan bersama-sama mendoakan permohonan Anda. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.